Ya, safari politik dan manuver politik ini gencar dilakukan para kandidat bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Sejauh mana saat ini komunikasi politik dan konsolidasi yang dilakukan masing-masing kubu? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Bang Andre Rosiade, ada Ketua DPP P3, Bang Ahmad Baidowi, dan juga Direktur Eksekutif dari LSI, Mas Jayadi Hanan. Selamat pagi, Mas Jayadi, Pak Baidowi, dan juga Bang Andre. Selamat Selamat pagi. pagi. Terima kasih Assalamualaikum. sudah hadir bersama kami. Waalaikumsalam. Kita akan bahas terkait dengan apa yang saat ini kerja-kerja yang dilakukan khususnya para bakal calon presiden ini dan juga nanti perjalanan dalam mencari wakil presidennya. Namun memang hari ini kami belum berhasil mengundang salah satu perwakilan dari partai yang mendukung Pak Anies, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin saya lebih ke Mas Jayadi soal ini. Sementara ke Pak Prabowo dan Ganjar tampaknya kita sudah bisa terwakilkan lah dengan bapak-bapak yang hadir di sini. Nah, mungkin saya ke apa yang menjadi kerja-kerja fokus ke depannya dulu nih. Dari Pak Prabowo, mungkin Bang Andre, saat ini saya yakin Bang Andre sedang berada di Sumatera Barat. Kemarin kita lihat juga bagaimana langsung aktif sekali di Sumatera Barat bersama Pak Prabowo. Fokusnya akan kemana dulu dan terutama pembahasan terkait dengan koalisi nanti, siapa saja yang akan mendukung Pak Prabowo menuju ke Pilpres nanti, apakah masih akan mengejar dalam beberapa bulan ke depan ini, Pak Andre? Ya, yang pertama kalau ditanyakan soal koalisi ya, kami seluruh kader Gerindra sudah memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo dalam Rapimnas 12 Agustus tahun 2022 untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nanti, dan juga memberikan mandat sepenuhnya kepada beliau untuk menentukan siapa cawapresnya dan siapa mitra koalisinya. Jadi kami sami'na wa ata'na, apapun keputusan Pak Prabowo, ya bermitra dengan siapa dan juga menunjuk siapa cawapresnya. Saat ini alhamdulillah Jumat yang lalu terakhir bertemu dengan Gus Muhaimin dan teman-teman PKB, koalisi dalam keadaan solid. Dan Pak Prabowo berserta Gus Muhaimin tetap bersepakat bahwa kalau bisa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini bertambah dengan bergabungnya partai-partai politik yang lain. Nah, ini terus dikomunikasikan. Nah, sedangkan kami, para pendukung beliau, terus bekerja keras, meyakinkan masyarakat, mengajak masyarakat untuk memilih beliau dan terus menjawab tuduhan maupun fitnah terhadap beliau. Saat ini contohnya saya sebagai kader Partai Gerindra, sebagai kadernya Pak Prabowo, ada di Sumatera Barat, berkeliling Sumatera Barat, menemui ribuan masyarakat Sumatera Barat, sehari bisa 7-8 titik berkeliling menemui dan mengajak masyarakat Sumatera Barat bergabung memilih Pak Prabowo Subianto. Itu yang kita lakukan. Bagaimana meningkatkan elektabilitas, bekerja keras di lapangan, dan juga mengajak seluruh kader dan pendukung Pak Prabowo bukan hanya berkeliling menemui masyarakat, tapi juga aktif secara organik di media sosial. Dan alhamdulillah ini yang mungkin tergambar dalam survei Bang Jayadi Hanan itu, bahwa dari Oktober beliau di nomor 3, mulai November perlahan tapi pasti sampai sekarang beliau trennya naik terus. Pendukung beliau yang sempat lari gara-gara tuduhan fitnah, hoax terhadap beliau itu sudah mulai kembali ya. Tidak lagi ada larinya pendukung Pak Prabowo dari basis 2019, bahkan yang sempat lari sudah mulai kembali. Dan yang ada pun pendukung Pak Jokowi di 2019 juga mulai bergeser ke Pak Prabowo, sehingga alhamdulillah kerja-kerja nyata kami di lapangan maupun di media sosial alhamdulillah sudah mendapatkan tren yang positif, dan insya Allah ini menambah semangat kami untuk bekerja lebih keras lagi, karena kami sangat tahu 2024 krisis di depan mata, ketidakpastian juga di depan mata. Indonesia butuh pemimpin yang kuat dan bisa mempersatukan. Jawabannya hanya satu, Pak Prabowo Subianto. Seperti itu, Mas Timon. Baik, Bang Andre, saya ke Pak Baidowi. Ini menarik kalau dari P3, koalisinya sudah terbentuk, lalu pada saat ada pengumuman khususnya dari PDIP, tampaknya P3 juga mengamini akan mendukung Ganjar Pranowo juga. Nah,
apa pengaruhnya terhadap koalisi kalau begitu, Pak Bedowi, dan perbincangan seperti apa yang saat ini eh, ada di tengah koalisi dan seperti apa juga fokus pergerakan P3 khususnya dalam waktu dekat inilah karena sudah menyatakan akan mendukung salah satu calon presiden ini. Ya, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dibentuk setahun yang lalu untuk menjajaki kerjasama politik ketiga partai menghadapi pemilu presiden. Nah, ketika KIB terbentuk, itu disepakati bahwa kita duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada yang mendominasi satu sama lain. Nah, ketika KIB terbentuk, itu baru ada satu bakal capres, yakni namanya Pak Erlangga Hartarto dari Partai Golkar. Sementara PAN dan P3 belum memiliki nama bakal capres. Belakangan memasuki awal 2023 sebelum Ramadan, PAN, sahabat saya kami PAN, melalui rakernasnya menyebut nama Pak Ganjar Pranowo, meskipun belum diformalkan. Tetapi kan tanda-tanda kawan-kawan PAN memiliki capres kan sudah mulai ada. Kemudian Rapimnas P3 memutuskan Pak Ganjar. Nah, dalam situasi seperti ini maka di KIB setara kemudian masing-masing partai memiliki bakal capres. Nah, itu kan yang harus dirunut ceritanya supaya tidak seolah-olah divonis P3 meninggalkan KIB. Ini kok kita baru memposisikan sejajar sudah dibilang meninggalkan. Apalagi nanti kita meninggalkan beneran kan begitu. Nah, kemudian ternyata capres dari P3 itu sama dengan yang diusung oleh PDIP, yakni Pak Ganjar Pranowo. Maka tentunya berdasarkan hasil Rapimnas kemarin, langkah-langkah yang dilakukan oleh P3 pertama berkomunikasi dengan KIB sudah terjadi, menyampaikan hasil Rapimnasnya di KIB bahwa P3 saat ini sudah memiliki capres. Kalau sebelumnya belum ada, hari ini ada. Kemudian minggu kemarin kita berkomunikasi dengan DPP PDIP, dipimpin oleh PLD Ketum, diterima oleh Bu Mega dan jajarannya. Menyampaikan hasil Rapimnas, kenapa? Karena Pak Ganjar adalah kader PDIP. Sebagai etika politik, kita menghormati fatsun politik, Pak Ganjar itu kader PDIP. Istilah Jawanya, kita kulonwun atau permisi kepada PDI bahwa kita mengusulkan kader Anda sebagai calon presiden ada kesamaan. Terus bahasa PDIP adalah kerjasama politik antara PDI dan P3. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan KIB? Sampai saat ini KIB masih berlangsung. Karena pertemuan terakhir kemarin disepakati bahwa kita terus akan melakukan konsolidasi. Maka prediksi kami, kalau ternyata nanti capresnya sama dengan P3, yakni Pak Ganjar Pranowo, yang hari ini sebagai Gubernur Jawa Tengah, maka ya kemungkinan besar KIB akan bergabung dengan PDIP menjadi KIB plus. Kalau ternyata capresnya tidak sama, ya mohon maaf, harus berakhir. Tentu karena masuknya dulu bareng-bareng berbaik-baik, maka bubarannya itu juga harus baik-baik. Tapi kita tidak mendahului teman-teman yang lain, silahkan berproses di internalnya untuk menetapkan capresnya masing-masing. Berarti nasib KIB sekarang di tangan Golkar gitu ya, Mas Bedowi? Apakah searah dengan PAN dan P3 atau tidak gitu? Ya di tangan bertiga, tidak hanya Golkar. Kalau ternyata tiga-tiganya tidak sama, ya apa boleh buat gitu. Kalau ternyata sama, ya berlanjut ke kerjasama yang berikutnya gitu. Tapi dari awal memang tidak ada komitmen, karena kan tadi seperti yang tadi Anda katakan juga sebenarnya pada saat terbentuk KIB ini baru satu nama nih yang keluar yang kira-kira nanti akan dicalonkan sebagai capres, yaitu Pak Erlangga gitu. Memang tidak ada kesepakatan apapun dari awal harus akan mendukung Pak Erlangga atau ini kita terbentuk bersama-sama untuk mendukung Pak Erlangga sebagai salah satu atau satu-satu yang sudah mengarah ke capres pada saat itu. Oh nggak ada, secara institusi kita nggak ada kesepakatan siapa capres yang akan diusung. Cuman akan memonitor perkembangan elektoral masing-masing tokoh-tokoh potensial yang akan maju sebagai calon presiden atau dinominasikan sebagai calon presiden. Nah, hasil monitoring dari P3 itu menunjukkan nama Pak Ganjar memiliki kans untuk memenangkan kontestasi. Dan perlu diingat bahwa KIB ini terbentuk ketika P3 dipimpin oleh Bapak Suharto Mono Arfa. Yang koordinator KIB dari P3 adalah Pak Mardiono. Artinya keberlanjutan sebenarnya. Persoalan hari ini
P3 dipimpin oleh Pak Mardiono itu kan hanya keberlanjutan dari sejarah P3 itu sendiri. Dan setidaknya kami hari ini fokus bagaimana memenangkan pemilu legislatif sekaligus juga menopang pemenangan Pak Ganjar Pranowo, yakni melengkapi eksistensi, popularitas, elektabilitas Pak Ganjar dari sisi komunitas Islamnya. Karena kalau PDI dengan P3 ini kan klop, satu sama lain saling melengkapi. Oke, saya ke Mas Jayadi. Makin mengerucutnya dan makin mengkristalisasinya dukungan dari partai-partai politik, baik itu koalisi ataupun yang belum terbentuk sebuah koalisi kepada calon presiden atau bakal calon presiden tertentu ini. Sebenarnya pendorong utamanya tuh yang Anda lihat Mas Jayadi apakah memang berbeda-beda lah. Kalau misalkan Gerindra, memang Pak Prabowo termasuk yang unggul di dalam survei. Tapi kalau nggak unggul pun rasanya nggak mungkin juga Gerindra tiba-tiba tidak mendukung Pak Prabowo untuk maju sebagai capres gitu. Beda dengan mungkin P3 yang melihat, seperti tadi kata Badawi, memang sambil melihat P3 ini. Siapa nama-namanya dan siapa yang bergerak di dalam survei dan mempunyai kans yang lebih besar dan mempunyai kesepahaman yang sama gitu. Lagi-lagi kalau memang kansnya besar tapi nggak cocok kan juga mungkin nggak tiba-tiba didukung juga. Tapi kalau memang cocok dan punya kans yang besar, ini dengan mudah bisa menarik partai-partai yang searah ini untuk langsung menyatakan dukungannya begitu. Apa sebenarnya yang akan membentuk koalisi akhir itu apa sebenarnya, Mas Jayadi? Faktor pembentuk koalisi ya kalau sekarang sepakat capres apa enggak kan gitu. Setelah itu kan setelah itu langkah kedua, cawapresnya sepakat apa enggak, karena yang pengen cawapres kan banyak. Kita ingin cawapres gitu. Lalu yang berikutnya adalah kalau ada partai yang cawapresnya tidak bisa dimajukan misalnya, atau capres yang tidak bisa dimajukan, apa konsesi politik yang diberikan kepada partai tersebut gitu. Jadi apa namanya, faktor-faktor itu yang tidak mudah untuk ditentukan gitu. Nah, kembali ke soal KIB, memang PAN sama P3 lebih fleksibel bergerak karena PAN sama P3 kan tidak punya kader internal yang mau majukan sebagai capres. Termasuk juga cawapres tampaknya ya. Karena yang disebut sebagai cawapres pun kalau di PAN itu kan ada Ganjar dan Erik ya, juga nama lain gitu. Demikian juga di P3 gitu. Lebih fleksibel. Nah, Golkar punya capres, cuman masalahnya seperti Mas Timothy sebut, Golkar punya capres, tapi elektabilitasnya tidak setinggi Pak Prabowo, tidak setinggi Pak Ganjar, tidak setinggi Pak Anies. Sehingga PAN sama P3 mikir-pikir dulu kan untuk memajukan Erlangga gitu. Kalau soal KIB ditanyakan, maka KIB tetap akan relevan kalau apa namanya, pertama Golkar sepakat dengan capresnya, yaitu Ganjar, satu. Jadi kalau ditanyakan posisi Golkar menjadi penting untuk menentukan apakah KIB berlanjut atau tidak ya, posisi Golkar ya. Bahwa dia ditentukan oleh bersama seperti ke Bang Awi ya, tapi posisi Golkar, apa sikap Golkar itu menentukan. Kalau Golkar sepakat capres mungkin masih bergabung, tapi harus ada persoalan kedua, apakah Golkar sepakat juga dengan cawapresnya. Katakanlah misalnya P3 mengajukan Sandi sebagai cawapres, yang kita dengar-dengar begitu antara lain ya, atau PAN mengajukan Erik, artinya bukan Pak Erlangga dong, ya kan? Ya. Nah, jadi apa sikap Golkar? Itu pertanyaannya. Maka KIB itu memang di ujung tanduk saat ini. Dan bergantung pada Golkar sebenarnya, walaupun lagi-lagi kesepakatan bertiga. Tapi yang menarik gini, Mas Timothy, gerakan P3 kemarin yang mencalonkan Ganjar itu membuat pertanyaan terhadap dua koalisi, yaitu koalisi KIB, yang kedua wacana koalisi besar. Jadi gerakan P3 itu sekaligus tampaknya agak memorak-morandakan wacana koalisi besar antara KKIR sama KIB. Kenapa? Karena kalau koalisi besar mau terbentuk kan P3 berarti sudah nggak lagi, dengan catatan koalisi besar kan Pak Prabowo capresnya gitu. Kecuali kalau Pak Prabowo berubah misalnya, kata Bang Andri susah ya berubah. Misalnya tiba-tiba Pak Prabowo jadi cawapres kan susah tuh melihat elektabilitasnya yang cukup tinggi sekarang. Jadi sekali mengayun P3 ini membuat pertanyaan untuk dua koalisi sekaligus gitu. Nah, mungkin benar nggak Bang Andre, jadinya koalisi besar bersama Indonesia Raya ini
agak sulit jadinya kalau begini. Kalau Partai Gerindra jelas ya, sikapnya tidak pernah berubah-ubah, Ya. konsisten. Kami akan mengantarkan Pak Prabowo menjadi calon presiden. Kalau misalnya, tapi tentu kami sudah bersepakat, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin sudah bersepakat bahwa membangun Indonesia itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Apalagi kita tahu Pak Prabowo adalah tokoh pemersatu bangsa yang tidak punya masalah atau handicap dengan partai maupun tokoh yang lain. Pak Prabowo dengan Ibu Mega seperti kakak dan adik, Pak Prabowo dengan Bang Surya juga seperti kakak dan adik, Pak Prabowo dengan Pak Mardiono bosnya Pak Kiai Awi ini juga baik hubungannya, dengan Pak SBY juga baik, dengan Bang Kalau kedekatan kita nggak ragu lah Bang Andre. Iya, kalau kedekatan kita nggak ragu, tapi seperti kuncinya tadi kata Mas Jayadi, kuncinya adalah siapa capres yang didukung. Sehingga kalau memang dari KIB khususnya tadi dirujuk seperti P3 sudah menunjuk ya capresnya bukan Prabowo, maka ya tidak mungkin juga bersama-sama dengan Gerindra begitu. Ya kami masih optimis karena komunikasi terus berjalan dan berlangsung gitu loh. Bahwasanya insya Allah koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini akan bertambah dengan bergabungnya partai yang lain. Tapi ini kan komunikasi masih berjalan, ya biarkanlah pimpinan partai saling berkomunikasi, yang di bawah terus bekerja saja di lapangan supaya kalau Bang Jayadi survei lagi tren terus naik gitu deh Bang. Nah, itu yang paling penting. Yang jelas kami saat ini sudah on the track karena apapun lembaga surveinya, head to head Pak Prabowo melawan Mas Anies, Pak Prabowo unggul. Head to head Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, Pak Prabowo unggul. Dan insya Allah mau 3 pasang, ya insya Allah kami optimis kalau 3 pasang Pak Prabowo lolos putaran kedua dan siap head to head. Mau lawan Ganjar kita alhamdulillah unggul, lawan Anies alhamdulillah kita alhamdulillah unggul. Insya Allah seperti itu. Jadi kami fokus saja bekerja. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk terus berkomunikasi dan membangun koalisi. Kami kader beliau sami'na wa ta'na, bekerja keras akan memenangkan Pak Prabowo. Dan alhamdulillah sudah terlihat. Survei Bang Jayadi kan bisa ditanyakan. Pak Prabowo ingat lawan Mas Ganjar kan Pak Prabowo yang menang. Gitu Pak Kiai. Oke Bang Andre, saya ke Mas Baidowi tadi menanggapi apa yang dikatakan Mas Jayadi bahwa keputusan dari P3 ini sebenarnya membuat agak gundah gulana di dua koalisi, begitu. Termasuk juga akhirnya seperti menutup pintu koalisi besar karena mau tidak mau calon presidennya berbeda gitu Mas Baidowi. Ya, sedari awal P3 tegaskan tidak yakin dengan koalisi besar. Kalau koalisi besar dimaknai menggabungkan KKIR dan KIB. Kalau basicnya adalah pertemuan di PAN, itu kan sebenarnya PDIP juga diundang, cuman kebetulan lagi luar negeri gak hadir. Koalisi besar tidak melibatkan PDIP itu agak susah, itu satu. Yang kedua, ada problem kalau kemudian KIB dan KKIR ini bersatu. Apa problemnya? Problem di capres. Di KKIR sudah ada Pak Prabowo. Waktu itu ya sebelum P3 putuskan ke Pak Ganjar, di Gerindra di KKIR sudah ada Pak Prabowo. Terus kemudian di PAN menyebut-nyebut nama Pak Ganjar. Di Golkar ada nama Pak Erlangga. Maka kita lihat ini sesuatu yang hampir mustahil. 3 capres disatukan. Nah, lebih baik kita putuskan. Ya sudahlah kalau koalisi besar tidak bisa terbentuk, ngapain juga dipaksakan. Toh kita bisa sama-sama mengusung pasangan calon. Dan demokrasi lebih indah apabila banyak calon yang berangkat. Nah, terbukti hari ini ketika kami beristihad politik, mengusulkan nama Pak Ganjar di Rapimnas sebagai calon presiden, maka dugaan ataupun ketidakyakinan kami terbentuknya koalisi besar itu semakin nyata. Dan itu ya tidak ada masalah. Toh Pak Andre dengan Pak Muhaimin, Pak Gerindra dengan PKB, itu sudah cukup tiket untuk memberangkatkan Pak Prabowo. PDIP ditambah dengan P3 semakin bisa untuk memberangkatkan Pak Ganjar Pranowo. Tinggal kemudian kita masih memiliki waktu 5 bulan lagi sebelum pendaftaran untuk mencermati perkembangan dan dinamika politik di lapangan untuk menentukan pasangan dari Pak Ganjar. Karena kita maju di pemilu presiden ini inginnya menang, tidak hanya sekedar ikut kontestasi gitu.
Oke, nah saya ingin kalau begitu sebelum kita masuk nanti ke pemilihan cawapres ya Mas Jayadi, saya ingin tahu berarti kalau patokannya adalah siapa capres yang didukung. Capres dulu lah ya, kalau cawapres nanti mungkin akan bisa berbeda lagi nanti gambarannya. Tapi setidaknya siapa capres yang akan didukung itu nantinya akan membentuk siapa berkoalisi dengan siapa. Kalau sederhananya melihat gitu Mas Jayadi, cukup jelas sekarang dalam arti P3, PAN cukup jelas bisa saja berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Ambil contohnya begitu. Sementara PKB masih berkoalisi dengan Gerindra. Tapi sebenarnya yang kita masih tunggu dan masih belum jelas itu betul tidak? Bahwa ya PKB salah satunya karena tampaknya PKB ingin calon wakil presiden, ya jelas lah ya ketua mereka begitu. Namun ini kan belum ada pengumuman ke arah sana. Yang kedua ya Golkar. Sehingga dua inikah yang masih belum jelas dan sebenarnya secara tradisionalnya apakah bisa terbaca kira-kira mereka akan dukungannya ke arah mana nanti, Mas Edi? Iya, betul. Kalau kembali ke soal pertanyaan pertama, capres itu menentukan ya. Tapi ini sebetulnya kan ada 4 faktor menurut saya yang berpengaruh itu. Ada 2 faktor yang cukup pasti, 2 faktor yang lainnya kurang pasti. Yang cukup pasti adalah capresnya dari segi elektabilitas. Pergerakan koalisi sekarang menuju ke arah pengakuan bahwa elektabilitas itu menjadi salah satu faktor yang penting untuk dipertimbangkan, ya kan? Maka kita punya sekarang 3 potensi capres kan? Sesuai dengan hasil-hasil survei, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Faktor kedua tadi yang disebut Mas Awi soal tiket, cukup nggak presidensial threshold-nya. Nah, 2 faktornya udah cukup pasti gitu. Nah, ada 2 faktor lain yang harus dicermati ke depan, yaitu komunikasi tadi yang disebut oleh Bang Andre, yaitu komunikasi antar pimpinan partai, antar partai, gitu. Karena misalnya antar partai ini, terutama yang sekarang bergabung di koalisi pemerintahan Pak Jokowi, itu kan tidak ada hambatan komunikasi satu sama lain sebetulnya kan, baik pimpinannya maupun partainya. Jadi potensi mereka untuk saling membentuk koalisi sebetulnya cukup banyak. Karena cukup banyak maka tidak mudah untuk tidak mudah untuk menjadi mengkristal. Faktor yang keempat, yang terakhir adalah soal sebetulnya maunya pimpinan partai apa gitu. Nah itu kan Bang Andri pun kayaknya tidak tahu atau tidak mau menunjukkan maunya Pak Prabowo apa gitu kan. Ada 2 kemungkinan tuh, Bang Andri itu sebetulnya tahu tapi tidak mau mengatakan, atau sebetulnya memang dia belum tahu gitu. Jadi nah 2 faktor itu harus kita tunggu. Benar nggak Bang Andri? Beberapa bulan ke depan ya, sampai hari H. Ada 1 faktor tambahan menurut saya yang membuat kita belum bisa menentukan secara cepat. Masing-masing partai ini, walaupun sekarang sudah terbuka semua siapa capresnya, itu menurut saya tidak akan dengan mudah membuka siapa pasangannya. Karena bisa jadi mereka sudah punya pasangannya, bisa jadi. Misalnya bisa jadi Pak Prabowo itu udah yakin Pak Muhaimin yang jadi cawapres, bisa jadi ya. Tapi itu tidak akan dikatakan sekarang. Kenapa? Karena itu bagian dari strategi. Nah, jadi dengan situasi tidak ada calon yang dominan, baik calon presiden maupun pasangan capres-cawapres, maka lebih baik kalau main catur tidak mengambil beda putih. Tunggu biar orang lain buka langkah duluan, baru kita mengantisipasi. Kira-kira itu. Oke, biasanya sih Bang Andre nggak mungkin nggak tahu sih. Cuma memang kalau di depan kamera lebih tidak terbuka. Mungkin nanti diajak ngopi-ngopi dulu mungkin biar dapat gambarannya.